Oke, video kali ini saya akan kembali mereview motor yang spesial ya. Kali ini motor dari Eropa. Ini masuknya kelas adventure ya. Kelasnya itu 390 cc. Yang dulu juga saya pernah mencoba untuk impresi berkendaranya, yaitu KTM 390 Adventure. Take me up to heaven. Yeah, she got me reaching still. Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. Nah, ini adalah KTM 390 Adventure tahun 2020 ya. Ini kebetulan saya dikasih kesempatan oleh salah satu showroom di Kota Malang. Namanya adalah Kedamu Bike. Jadi kalau kalian ingin melihat langsung ya unit-unit apa saja yang dijual di showroom itu, kalian bisa cek aja langsung di Instagramnya. Nah, ini adalah unit tahun 2020 ya. Untuk warnanya dia pakai warna orange dan juga warna hitam. Karena untuk KTM 390 Adventure ini punya dua varian warna ya, yaitu warna orange dan hitam seperti ini, dan juga warna putih seperti gambar berikut ini. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang warna orange ya, lebih kental aura KTM-nya gitu loh. Karena KTM itu kan identik dengan warna orange. Dan sebagai informasi ya, motor ini punya basis yang sama dengan KTM Duke 390 yang dulu juga pernah saya review ya, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. Dan ini versi yang adventure-nya. Oke, kita lihat dulu dari depan ya. Yang di sini kelihatan adalah di bagian lampunya. Ini juga masih sama auranya dengan Duke 390 ya. Bahkan kalau saya bilang sih nggak ada bedanya. Cuma bedanya kalau ini kan dia nggak bisa belok ya. Nggak bisa belok mengikuti belokan stangnya. Kalau yang Duke kan bisa. Dan ini sudah LED, kalau kita lihat. Yang pertama yang terlihat adalah di bagian lampu kota atau DRL ini ya. Ini dia semacam alis seperti itu. Nyalanya warna putih, coba saya nyalakan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian tengahnya ini ada 6 sorot lampu. Jadi ini dibagi beberapa bagian, ada yang untuk lampu dekat dan juga untuk lampu jauh. Jadi coba saya akan nyalakan ya. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini untuk lampu dekatnya dia menyala yang atas ya. Untuk lampu jauh dia dari bagian bawah seperti ini. Kemudian untuk seinnya dia juga LED ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini terlihat ada 3 titik ya. Jadi ini sih kalau malam hari yang pasti akan terang banget daripada lampu sen LED yang hanya 1 titik. Dan mumpung ini kondisi menyala, saya akan coba lihat untuk lampu belakangnya ya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini. Ini beda ya dengan versi Duke-nya. Karena 390 Adventure ini dia lebih minimalis, lebih kecil gitu ya. Nah, untuk lampu remnya seperti ini ya. Nah, ini lampu remnya jauh lebih terang sih, karena untuk titik lampu LED-nya dia lebih apa ya, lebih leluasa gitu loh, nggak terhalangi oleh reflektor seperti yang lampu belakangnya ini. Kemudian tadi ada modifikasi ya di bagian depan, itu ada lampu sorotnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat untuk lampu sorotnya dia ada dua fungsi ya, atau dua warna nyala yang berbeda. Ini ada warna kuning, kemudian ada warna putih. Kalau kalian misalkan di tempat yang gelap, kalian bisa pakai warna putih. Tapi kalau kalian melewati jalan yang berkabut, kalian bisa pakai warna kuning. Jadi ini lebih simpel ya, nggak perlu pakai dua tipe lampu sorot yang berbeda, karena ini sudah 2 in 1. Oke, kita matikan.
Oke, lanjut kita kembali ke bagian depan ya. Nah, untuk bagian depan ini juga ada beberapa modifikasi yang dilakukan. Pertama dari windshieldnya. Ini windshieldnya diganti warna smoke dan juga dibuat lebih tegak. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Ini jadi hambatan anginnya lebih terasa ya daripada yang bawaan. Kalau yang bawaan itu kalau nggak salah nggak setinggi ini sih, seingat saya. Kemudian yang bawah ini ada pelindung untuk lampu depannya. Fungsinya dia untuk melindungi lampu dari hantaman bebatuan. Oke, kita ke bagian bawah ya. Untuk bagian spakbor. Untuk spakbornya ini dia warnanya hitam doff ya. Seperti ini, dan menurut saya untuk bentuknya sih cukup oke karena banyak tekukan-tekukan yang cukup tajam. Jadi di sini semacam ada siripnya gitu ya. Kemudian di bagian belakangnya ini terdapat reflektor ya. Yang ini di Eropa ini menjadi standar. Tapi untuk di Indonesia nggak terlalu wajib ya. Kemudian lanjut kita bagian kaki-kaki yang depan. Yang depan dari suspensinya dia pakai upside down ya, dari WP Apex, yang mana ini brand yang cukup terkenal untuk motor-motor trail dan juga adventure. Dan juga ini suspensi andalannya KTM sih. Selain KTM, saudaranya yang versi mewahnya Husqvarna juga pakai suspensi merek WP Apex seperti ini. Untuk di KTM 390 Adventure ini dia pakai suspensi upside down dengan diameter 43 mm. Jadi sangat besar ya. Untuk motor yang kelasnya 390 cc-an. Lanjut bagian bawah. Di sini ada rem. Dia cakram ya, tapi dia satu sisi, nggak dua sisi. Cakramnya model lurus seperti ini, jadi nggak bergelombang. Untuk diameternya 320 mm, diapit dengan kaliper 2 piston dari Vibray ya. Kemudian untuk dudukannya dia sudah radial seperti ini. Dan di sini kita lihat ya, ada sensor. Nah, ini sensor untuk ABS-nya karena motor ini sudah dilengkapi dengan fitur ABS. Lalu untuk velg, coba kita bergeser untuk sebelah kanan. Nah, untuk velgnya seperti ini ya. Dia palangnya kecil-kecil tapi banyak. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 palang, tiap palangnya ada cabang ini ya, seperti huruf V. Untuk diameternya dia pakai 19 inch dengan lebar 2,5 inch. Dan untuk bannya, ini bannya sudah diganti pakai Michelin Anake dengan ukuran 110/80 ring 19. Dan lanjut kita ke bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini ya. Pertama dari serutnya, ini ada aura-aura motor trailnya sih, karena kan dia cukup menonjol di bagian sini, dia ke depan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini juga garis desainnya hampir mirip dengan Duke 390 atau saudaranya. Dan untuk tangkinya di sini ya. Ini tangkinya pakai material plastik ABS, jadi bukan pakai plat baja seperti motor-motor pada umumnya ya. Atau bahkan yang dia pakai semacam tabung di dalamnya, kemudian diberi cover. Kalau ini emang lapisan aslinya pakai plastik ABS. Jadi emang supaya lebih ringan ya, dan juga lebih kokoh dan juga lebih tangguh untuk dipakai ketika terabas atau di jalan-jalan off-road. Kemudian di bagian sampingnya ini ya, ini terdapat anak kunci. Lalu di bagian sini, ini ada bodi yang pakai warna hitam doff ya. Dan ada detail-detail guratan-guratan garis seperti ini. Ini kasar. Jadi nggak terkesan polos ya. Lalu di sini ada tulisan Adventure. Untuk bagian belakangnya, ini bodinya nggak sebesar saudaranya ya, yaitu KTM Duke. Ini dia lebih kecil karena untuk mengakomodasi sidebox juga sih. Nah, ini kebetulan ini sudah dipasang sidebox aftermarket. Jadi modelnya seperti ini. Sebenarnya sih kalau untuk motor adventure ya lebih cocok itu yang model setback gitu daripada yang seperti ini. Tapi ya kembali lagi seleranya masing-masing ya. Nah, ini untuk sideboxnya seperti ini. Ini bahannya bukan plastik ya. Ini plat. Jadi dia lebih kokoh dan juga lebih kuat gitu.
Dan di atasnya ini ada tempat atau bracket untuk top boxnya. Tapi di motor ini masih belum dipasang. Lalu untuk bagian jok, nah ini joknya sudah dimodifikasi ya. Karena yang jok standarnya itu kalau kalian lihat seperti gambar berikut ini. Nah itu joknya kan nggak terlalu tebal. Nah ini dimodifikasi jadi lebih tebal. Dan kalau kita rasakan seperti ini empuknya empuk banget sih. Karena dia pakai busa latex ya. Yang terkenal emang nyaman banget. Oke lanjut kita ke bagian belakangnya ya. Tadi kan kita sudah bahas untuk lampu belakangnya. Nah sekarang kita bahas untuk spatbornya. Nah untuk spatbornya seperti ini ya. Ini juga beda ya dengan versi Duke-nya. Karena kalau yang KTM Duke itu dia benar-benar condong ke belakang banget gitu. Nah kalau untuk 390 Adventure ini dia lebih kecil dan juga nggak terlalu besar. Jadi masih pas gitu loh. Dan sini ada reflektornya, yang ini udah standar ya. Lalu untuk kaki belakang kita lihat, yang pertama dari lengan ayun ya. Nah untuk lengan ayunnya seperti ini. Nah ini yang saya suka di motor-motor KTM itu adalah di bagian lengan ayunnya. Untuk bagian penyangganya ini biasanya kan untuk motor pada umumnya ada di bagian dalam ya. Kalau ini malah lebih diperlihatkan di bagian luarnya. Jadi kesannya unik banget itu loh. Jadi ciri khas banget ini lengan ayunnya motor KTM. Sedangkan untuk bagian halusnya dia ada di bagian dalam. Oke, dan di sini di bagian lengan ayunnya ya. Di sini terdapat dudukan yang mana ini sebenarnya untuk mudguard karena ini kan motornya berbasis produksi di India ya. Jadi di India itu kan dia punya standar khusus, diwajibkan punya mudguard dan juga biasanya itu ada pelindung di sini, pelindung rantai. Ini mungkin kemungkinan untuk para wanita di sana kan yang pakai pakaian yang model apa ya, kebaya seperti itu. Jadi supaya pakaiannya itu tidak masuk ke bagian rantainya. Dan di sini terdapat jalur pedok yang mana ini aftermarket ya, bukan bawaan dari KTM-nya. Kemudian di bagian gear dan rantai seperti ini. Untuk gearnya warnanya hitam ya. Jadi dia polos seperti ini, nggak ada pelindungnya. Dan kalau kita lihat untuk ukuran gearnya ini pakai ukuran 45T. Nggak terlalu besar sih, tapi sudah cukup besar untuk motor adventure. Oke, kita ke bagian kanannya ya. Oke, sebelum kita ke bagian kanan, kita lihat untuk bagian pijakan kaki pengendara dan juga penumpang. Di sini untuk pijakannya dilengkapi dengan karet ya. Tapi di bagian bawahnya ini ada gerigi-gerigi. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai trabas atau apa, kalian bisa lepas ataupun pasang seperti ini aja. Yang belakang juga sama, dilengkapi dengan karet. Dimensinya cukup oke ya, cukup lebar. Dan bagian tangkainya ini juga saya suka karena dia itu modelnya nggak bulat biasa, tapi ada tekukan-tekukan garisnya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat untuk bagian tuas persnelingnya, dia modelnya pendek ya. Dan juga untuk bagian asnya juga pendek karena jaraknya kan cukup dekat seperti ini. Oke lanjut kita bagian kanan. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Dari remnya dia sudah cakram dengan diameter 230 mm ya. Diapit dengan kaliper 1 piston dari Vibray juga. Dan di sini ada sensor ABS. Jadi dia ABS-nya depan belakang ya. Lalu untuk bagian velgnya, untuk bentuknya sama dengan depan, tapi secara diameter dia beda. Kalau ini diameternya 17 inch dengan lebar 3,5 inch. Kemudian untuk bannya, ini juga sama pakai Michelin Anake dengan ukuran 150 per 70 ring 17. Sedangkan untuk yang standarnya ini pakai 140 per 70 ring 17. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini memang kelihatan lebih besar ya. Oke lanjut kita ke bagian rangkanya dulu. Nah untuk rangkanya seperti ini. Rangkanya dia pakai tralis ya. Sama dengan saudaranya yaitu Duke 390. Tapi dari warnanya berbeda sih kalau saya ingat. Karena kalau yang 390 itu warnanya putih atau orange gitu ya bagian depan.
Nah, kalau yang versi Adventure ini dia pakai warna hitam. Lalu di sini terdapat crash bar atau modifikasi tambahan ya. Jadi ini bisa melindungi bodi ataupun mesin ketika posisi roboh dan semacamnya. Dan untuk mesinnya ini punya basis yang sama dengan Duk 390 juga. Dia satu silinder, kapasitasnya 373,2 cc, DOHC 4 katup berpendingin cairan. Untuk perbandingan diameter kali langkah ya, dia 89 kali 60 mm. Jadi karakternya overbore ya. Tapi meskipun overbore namanya juga satu silinder dan juga cc-nya yang cukup besar. Jadi torsinya ya masih sangat nendang. Untuk tenaganya dia 44 daya kuda di 9.500 rpm dan torsi 37 Nm di 7.250 rpm. Transmisinya dia 6 percepatan. Untuk rasio kompresi dia pakai 12,6:1. Jadi untuk bahan bakar yang direkomendasikan ya, untuk motor ini minimal oktan 98. Dan untuk sistem tuas gasnya dia pakai throttle by wire. Jadi dia nggak pakai seling, tapi dia pakai sensor. Dan fitur yang terdapat di mesin ini ya, dia ada 3. Yang pertama ada asisten slipper clutch, makanya dia koplingnya sangat ringan. Kemudian ada quick shifter yang mana akan bekerja di RPM 5000 ke atas, dan itu hanya up saja ya, nggak bisa up and down. Oh ya, tadi untuk fitur satunya lagi ya, itu adalah traction control. Itu sebenarnya lebih ke kaki-kaki ya daripada mesin. Jadi itu perpaduan fitur antara ABS dan juga ECU-nya. Dan satu lagi hal yang menurut saya ini sebuah kelebihan dan kekurangan ya, di bagian sini. Di bagian ruang ini ya, ini terlihat kosong karena dia terbuka. Tapi kelebihannya kita jadi lebih mudah untuk mengatur suspensi belakangnya ini. Dan sebagai informasi ya, suspensi belakangnya ini kan saya belum bahas tadi. Dia modelnya tunggal dengan 2 penyetelan. Jadi dia untuk beban dan juga kompresi. Dan untuk yang depan tadi, dia bisa untuk kompresi dan juga ayunan. Seperti ini ya. Kemudian bagian knalpot. Nah, untuk knalpotnya ini meskipun dia mesinnya punya basis yang sama dengan Duk 390, tapi secara bentuk knalpot itu beda ya. Secara bentuk dari slip-onnya juga beda. Dari penyaluran untuk headernya itu juga berbeda. Kita lihat untuk kiri aja. Ini beda dengan Duk 390. Kalau Duk 390 kan dia lewat atas ini ya, lalu dia ke dalam seperti itu, lalu dia turun. Nah, sedangkan ini dia langsung turun dari depannya. Jadi dia langsung lewat bawah seperti ini. Kemudian di sini ada sensor untuk O2-nya. Nah, dan di bagian sini ya, ini ada catalytic converter yang mana ini bentuknya cukup besar. Seperti ini. Oke, lanjut kita ke bagian kokpit ya. Tapi sebelum ke bagian kokpit, kita lihat untuk bagian klaksonnya dia pakai Hella. Tuh, warnanya merah kan. Ini model keong sih. Nanti kita akan coba untuk suaranya. Kita lanjut ke bagian kokpit. Nah, untuk kokpitnya seperti ini. Pertama dari stangnya ya. Untuk stangnya dia masih standar, tapi untuk bagian racernya dia sudah diganti. Yang dia membuat lebih dekat ya ke pengendara, karena ini ada 2 penyetelan. Ini mengingatkan kita pada X-Max 250 ya, yang bawaannya itu bisa diatur, bisa lebih dekat atau lebih jauh. Dan ini racernya juga dibuat lebih tinggi. Ini yang pasti akan jauh lebih nyaman sih ketimbang yang standarnya. Oke, untuk tangki tadi ya, saya belum bahas untuk kapasitasnya. Dia 14,5 liter. Jadi dianggap besar sih enggak ya, tapi sudah cukup untuk motor adventure di kelasnya. Kemudian di bagian spion ya, ini spionnya sudah diganti pakai aftermarket, modelnya membulat seperti ini. Asik ya, dari tangkainya juga asik. Kemudian dari tombol-tombol di bagian stang, di sebelah kanan ada engine lead switch dan juga ada starter. Nah, untuk starternya ini dia punya fitur yang sama dengan Suzuki ya, terutama GSX series yang pernah saya review.
Jadi dia nggak perlu ditahan, cukup ditekan 1 kali, mesin akan otomatis hidup. Dan bagian hand gripnya seperti ini ya. Ini hand grip bawaan dari KTM. Seperti ini, modelnya bergerigi. Jadi dia cukup rigid ya untuk digenggam. Kemudian untuk sebelah kiri ya. Di sini ada untuk lampu dekat, lampu jauh dan juga beam yang jadi satu. Untuk lampu jauhnya kita geser ke sini. Untuk lampu dekatnya kita kembalikan seperti ini. Nah, untuk pas beamnya kita tekan. Lalu di sini ada tombol untuk mengatur info yang ada di panel infonya nanti ya. Kemudian di sini ada sein dan juga klakson. Dan di sini kalau kita lihat ini karena siang hari ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di malam hari ini akan kelihatan kalau ini menyala. Jadi seperti motor-motor India yang mereknya Bajaj itu ya. Kemudian di sini ada tombol untuk modifikasi karena tadi kan ada lampu sorot atau lampu tembaknya ya. Jadi tombolnya dipakai sini. Ini cukup keren ya. Jadi seperti menyatu gitu. Kemudian untuk bagian handguard ya. Ini sudah diganti dengan yang lebih kokoh karena untuk bawaan dari KTM-nya itu dia bahannya full plastik ya, nggak ada kerangkanya. Jadi mungkin diganti seperti ini supaya lebih awet aja sih. Lalu untuk bagian handle kopling, ini ada penyetelan untuk jarak ya, jarak jangkauan sesuai dengan jari kita, mau lebih dekat atau lebih jauh. Dan di sini ada detail kecil, kalau kita lihat ya, di sini ada semacam tekukan. Nah ini kalau nggak salah, kalau misalkan motor ini jatuh atau roboh dan mengenai handle ini ya, dia akan terpotong dari sini aja, jadi nggak sampai ke bagian dalamnya. Oke, kita ke bagian koplingnya di sini. Pertama dari kunci, untuk kuncinya seperti ini ya. Dia standar sebenarnya, nggak ada yang istimewa. Tapi kalau kita lihat dari anak kuncinya ini cukup keren tuh. Dimana dia geriginya ada di dalam, jadi nggak di luar. Dan di bagian covernya ini ada tulisan KTM-nya seperti ini. Kemudian di bawahnya ini terdapat soket untuk mengecas smartphone ya. Lalu di atasnya ini ada modifikasi, yang mana ini untuk pegangan handphone. Tapi sebenarnya di panel ini bisa dikoneksikan sih. Oke, kita coba untuk menghidupkan panelnya. Nah, untuk panel infonya seperti ini ya. Dia sudah TFT, yang mana ini juga punya kesamaan dengan DUK 390. Meskipun sama, tapi dia punya informasi yang jauh lebih lengkap. Oke, kita lihat yang ada dulu ya di sini. Di sini ada beberapa lampu indikator. Yang pertama di sini ada check engine. Di sini ada indikator ABS, kemudian traction control, dan di sini ada indikator netral. Lalu di sini ada indikator oli ya kalau sudah naik. Di sini ada lampu jauh dan di sini ada tanda awas. Jadi ini kalau misalkan kita naikkan standar sampingnya dan juga kita matikan untuk kill switch-nya, nah ini akan mati. Kemudian di bagian info utamanya ya, di sini ada tulisan side stance, yang mana ini menunjukkan kalau standar sampingnya itu masih turun, jadi belum dinaikkan. Lalu di bagian sini ada trip 1, ada speed 1 juga, kemudian konsumsi pertama ini 3,9 liter per 100 km. Jadi kalau misalkan kita konversikan ke kilometer per liter segini. Ini ada tanggal, lalu di sini ada tegangan baterai, ini 12,1 volt, yang mana ini masih normal. Kemudian ini ada full range 180 km. Jadi ini menunjukkan berapa kilometer yang bisa kita tempuh dengan sisa bahan bakar yang ada. Lalu di sini ada phone signal dan juga phone baterai. Ini kalau kita koneksikan ke smartphone ya. Dan di sini ada jam. Lalu di sini ini ada penunjuk putaran mesin. Ini limitnya di 10.000 rpm. Dan ini tulisannya ada di sampai 12.000 rpm ya. Tapi ini di limit di 10.000 rpm. Lalu di pojokan sini ada indikator netral. Di sini ada penunjuk kecepatan. Lalu di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, penunjuk suhu, di sini ada odometer. Kemudian di bagian sini ada rate, ABS, dan MTC atau motor traction control.
Jadi di sini ada riding mode-nya ya. Untuk ride mode-nya dia pakai street, lalu di bagian ABS-nya dia pakai road, kemudian untuk traction control-nya dia on. Ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, fungsi tombol yang ada di sebelah kiri tadi, ini untuk merubah info yang ada di sini. Oke, kita coba rubah. Nah, di sini ya. Di sini ada KTM My Ride, kemudian trips atau data, ride mode, motorcycle, dan juga setting. Ini banyak sekali sih yang bisa kita rubah-rubah di sini. Tuh, dari riding mode kita bisa ubah street atau off-road. Lalu motorcycle-nya seperti ini, dari MTC, ABS, dan juga quick shift-nya. Lalu ada setting. Nah, ini ya, ini ada quick selector 1 dan 2. Ini bisa memodifikasi riding mode sesuai keinginan kita sih. Ada Bluetooth, display time, shift light, jam, dan tanggal, unit, bahasa, service, dan extra function. Banyak sekali sih. Pokoknya ini bisa dikoneksikan ke smartphone dan juga bisa untuk pakai navigasi. Meskipun dia hanya bisa untuk mengarahkan saja, nggak bisa untuk menampilkan maps-nya. Oke, jadi itu aja ya review saya untuk KTM 390 Adventure ini yang saya pinjam di showroom Kedaung Big Bike. Jadi kalau kalian ingin kepo langsung atau minat ingin beli motor ini, langsung aja ya kalian DM di Instagram Kedaung Big Bike. Jadi seperti itu aja ya video review saya untuk motor ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Dan juga follow Instagramnya ya, Kedaung Big Bike di sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah, you know she got me climbing still. Nothing to